Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi pola bilangan. Dan kesempatan hari ini kita akan belajar melalui buku Erlangga ya, karangan Marsudi Raharjo, Andri Setiawan ya. Ini buku untuk kelas 2 SMP kurikulum 2013. Oke anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah pola bilangan. Sebelumnya ada peta konsep, ini gambaran garis besar pada pola bilangan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya ini ada kegiatan buat kalian. Ambillah kalender yang ada di rumahmu dan gununglah kalender pada bulan Januari 2018 misalnya. Ya, ini saya menggunakan contoh tahun 2018 bulan Januari, di mana ada hari Senin itu ada tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 dan tanggal 29. Nah, dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kamu akan mendapatkan kesimpulannya bahwa selalu ada perubahan 7 hari pada setiap tanggal di hari yang sama. Tanggal 1 ke tanggal 8, tanggal 8 ke tanggal 15, tanggal 22 ke tanggal 29. Sehingga di sini selalu bertambah 7. Nah, bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih dari 7 dari bilangan sebelumnya ya. Kemudian perhatikan ini ya. Di sini ambil contoh tadi ya, bulan Januari tahun 2018. Ya, ada tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29. Nah ya, 1 ke 8 ditambah 7. 8 ke 15 ditambah 7, 15 ke 22, 22 ke 29 selalu bertambah 7. Nah, itu disebut barisan bilangan gitu ya. Jadi jika ada 1, 8, 15, 22, 29 kemudian terus kalau ditambah 7, ditambah 7, tambah 7, nah ini namanya barisan bilangan. Nah, bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa? Contohnya ini ya, ada 2, 9, 16, 23, 30. Ya, perhatikan. Ini juga sama bertambah 7. Ya, 2 ke 9 ditambah 7, 9 ke 16 ditambah 7, 16 ke 23 ditambah 7. Ya, 23 ke 30 ditambah 7. Otomatis selanjutnya nanti ada 37, terus 37 ditambah 7 ada 43 misalnya, dan seterusnya. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah seperti di atas ya. Ini kalau seandainya ditambah ya, 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30, ini hasilnya berapa? Nah itu ya. Kalau ini tadi kan hanya ditentukan barisannya ya. Kalau ditambah ini semua namanya adalah deret bilangan ya. Perhatikan, bedakan ya. Kalau barisan tadi adalah tadi dibedakan oleh tanda koma, sedangkan deret dibedakan oleh tanda penjumlahan atau tanda tambah gitu. Nah, kita akan mengenal pola barisan bilangan sederhana gitu ya. Yang pertama, pengertian bilangan urutan dan bilangan cacahan. Bilangan asli. Nah, ini dulu ketika kalian kelas 8 sudah tahu harusnya ya, karena di bab pertama kelas 7 maaf ya, dulu ketika kalian kelas 7 itu harus sudah pernah belajar tentang bilangan. Ya, bilangan asli itu bilangan urutan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, disebut bilangan asli. Dalam bahasa Inggris disebut natural numbers. Ya,
kalau di Indonesia kita ada kesepakatan, jadi simbolnya atau lambangnya dari himpunan bilangan asli adalah A, ya, huruf A besar ini, ya, sehingga A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, atau seandainya di Indonesia kurikulumnya menggunakan bilingual, itu simbolnya menggunakan N. Ya, kalau kalian misalnya belajar menggunakan buku-buku dengan pengantar bahasa Inggris, itu menggunakan bilangan asli menggunakan simbol atau lambang N, natural numbers. Nah, ini tadi sama ya, jadi N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi beda dalam lambangnya saja. Kemudian bilangan cacah. Dalam matematika tidak punya berarti menunjuk pada himpunan atau kumpulan benda yang tidak memiliki anggota. Nah, kalau tidak punya itu menunjuk pada himpunan atau kumpulan benda yang tidak memiliki anggota, gitu ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota selanjutnya disebut himpunan kosong, dan banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0 dan ditulis dengan lambang ini ya. Jadi ini kalian kalau baca ini adalah 0 bukan kosong, gitu ya. Kan di kelas 7 juga kalian pernah belajar tentang himpunan ya. Kalau himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2 misalnya, kan tidak ada, jadi tidak ada, gitu ya. Himpunannya kosong ya, anggotanya adalah 0 ya. Himpunannya kosong, jumlah atau banyaknya anggotanya itu 0 ya. Seperti kalian misalnya sebenarnya ketika menyebutkan nomor HP misalnya ya, 0856 sekian-sekian, nah itu sebetulnya 0 ya, bukan kosong, gitu ya. Dan matematika ini itu bacanya 0, jadi bukan 085, bukan gitu ya, yang betul adalah 085 sekian-sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya keberadaan objek dalam suatu kumpulan benda hanya mungkin ada jika kumpulan itu ada isinya atau tidak ada. Jika kumpulan itu tidak ada isinya, bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menyatakan banyaknya anggota untuk kumpulan yang ada isinya, dan 0 untuk kumpulan yang tidak ada isinya. Oleh karena itu, untuk himpunan bilangan cacah adalah ini ya, cacah lambangnya huruf C besar ya. Jadi bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi mulai kembali ingat ya, bedakan bilangan asli dan bilangan cacah. Sementara itu di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, C tadi ya, bilangan cacah, atau W digunakan sebagai lambang atau himpunan bilangan cacah dengan istilah cardinal numbers atau whole numbers. Nah, sehingga dalam bahasa Inggris himpunan bilangan cacah dilambangkan dengan C atau W, gitu ya, cardinal numbers atau whole numbers. Nah, itu untuk bilangan cacah. Selanjutnya kita akan belajar mengenal pola barisan bilangan sederhana. Pengertian pola dan barisan bilangan. Nah, perhatikan, barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan, secara umum urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, yang berpangkat sebagai urutan pertama. U1 ini urutan pertama, U2 itu urutan kedua, urutan ketiga, U4 urutan keempat dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar ya, U1, U2 ya, sejajarnya. Dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Ya, penulisannya kalian tahu ya, penulisan pola barisan. Contoh, sekarang langsung masuk ke contoh permasalahannya. Misalkan disediakan pola susunan huruf-huruf L. Contohnya ada di gambar sebelah sini ya. Pertanyaannya,
berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Huruf L yang pertama atau urutan yang pertama atau suku yang pertama ada petak persegi sejumlah berapa ini? 4. Ya enggak? Nah, urutan yang kedua itu ada petak persegi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi urutan yang pertama ada 4 petak persegi. Urutan yang kedua ada 6 petak. Urutan yang ketiga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 petak persegi. Urutan keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, sekarang maksud pertanyaannya itu apabila yang ditanyakan adalah yang ke-100 gitu ya. Jadi U100 atau urutan ke-100 itu ada kotak perseginya ini ada berapa toh? Kalau U1 itu ada 4, U2 itu ada 6, U3 itu ada 8, U4 itu ada 10. Nah, U100 itu ada berapa? Nah, itu caranya bagaimana? Kita perhatikan ini. Nah, sebelumnya kita analisis dulu. Gitu ya, kita analisis setiap urutannya, setiap sukunya. Misalnya tadi suku pertama. Suku pertama tadi kan 4. Ya, semoga kalian masih ingat. Suku pertama tadi 4, saya coret di sini ya. Suku kedua tadi 6. Suku ketiga tadi 8. Suku keempatnya tadi 10. Nah, perhatikan ini polanya. Ketika suku pertama itu 1 ditambah 3 ya. U1 itu 1 ditambah 3. U2 itu adalah 2 ditambah 4. U3 adalah 3 ditambah 5. U4 itu adalah 4 ditambah 6. U5 5 ditambah berapa gitu. U6 6 ditambah berapa? U10 berarti 10 ditambah berapa? Nah, perhatikan sebenarnya angka yang di sini itu juga sebenarnya terjadi pola yang sama. U1 itu 1 ditambah 3. Nah, 3 itu didapat dari nih ya, yang pertama ini selalu ditambah 2. Nah, perhatikan yang ini. Angka yang di sini itu didapat dari angka ini ditambah 2. Selalu sama pada selanjutnya ya, pada pola-pola atau urutan selanjutnya ya. Cari angka yang ini berapa toh, itu tinggal ya sebelumnya, angka sebelumnya ditambah 2. Angka sebelumnya ditambah 2. Nah, seandainya ini saya misalnya tanya ini kan sampai 4 itu ya, saya tanya U7. Nah, berarti berapa? Ya, tinggal atasnya ini 7 ditambah berapa? Bukan ditambah 2 loh ya, ditambahnya ini adalah 2 itu ditambah sebelumnya, di 7 tambah 2 yaitu 9. Nah, itu jadi U7 itu 7. Kenapa? Karena U1 itu 1 tambah berapa? U2 2 tambah berapa? U3 3 tambah berapa? U7 7 tambah berapa? Nah, berapanya ini ternyata bisa tinggal didapat dari ini, sebelumnya ditambah 2 itu 9. Nah, berarti U7 itu adalah 16. Nah, berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2 ya, dari gambar ini tadi, banyak petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku atau unit pertama ya, suku kedua, suku ketiga, ya, suku keempat dan seterusnya, itu ini. Ya, suku bentuk tadi 1 tambah 3. 3 didapat dari mana? 3 itu didapat dari ini. Nah,
Nah ini tadi 3. 4 itu dapat dari mana toh? 4 itu dari ini sebelumnya tambah 2, jadi selalu ditambah 2. Nah ini selalu ditambah 2 ini. Nah ini ya, ini sebelumnya, jadi angka di belakang ini ya, angka di belakang ini itu didapat dari sebelumnya tambah 2, sebelumnya tambah 2, sebelumnya tambah 2. Nah tadi ketika U7, nah itu ya tadi ya tinggal ini tadi 7 tambah 9, makanya jadi 16. Tuh selanjutnya ini kalau di buku ini kita diminta cari polanya dulu, menentukan ya bentuk umumnya atau mencari polanya dari suku ke-1 ya ke-4 ya. Nah tadi kan selalu sama ini kan selalu sama ini, perhatikan ini ya, angka di sini selalu sama dengan ini ya, angka ini selalu sama dengan di sini. Nah kalau seandainya itu bentuk umumnya kita ganti n ya, jadi suku ke n itu ya n itu sendiri ditambah belakangnya ini kan selalu sama ini, nah n plus 2. Jadi pada pola huruf L seperti ini itu bentuk umumnya adalah ini, atau polanya adalah seperti ini nih, tuh n ditambah n plus 2. Nah untuk mempermudah, atau ini kan dulu ketika kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang aljabar. Nah ini itu bisa dihitung, n ditambah n itu bisa jadi 2n. Nah 2 nya tetap nggak kemana-mana, tinggal pindah di belakangnya ya, jadi nih n ditambah n jadi 2n. Nah ini 2 nya tetap. Nah 2n tambah 2 itu sama-sama mengandung unsur angka 2, sehingga 2 nya bisa dikeluarkan. Nah ketika 2 nya dikeluarkan ya, 2n dibagi 2 sisa n, plus tetap tulis plus itu ya, 2 dibagi 2 1 ya, jadi 2n ini ketika dibagi 2 ya sisa n. Nah ini plus, tetap plus. Nah ketika 2 dibagi 2 jadinya 1. Nah sehingga dari ini tadi dibentuk pola umum itu menjadi ini 2n plus 1. Itu ditulis dulu polanya. Nah ini kalau mau digunakan untuk mencari tadi ya, ini ya, mencari ini, nah ini U7 ini tadi akan sama. Jadi U7 ya sama dengan 2 n plus 1 kan rumusnya tadi, ini untuk umumnya tadi n plus 1. Nah n nya tadi adalah 7, sehingga kalau dimasukkan U7 jadi 2 ya, n nya ini diganti berapa tadi, n nya ini diganti 7 tambah 1 yaitu berapa, 8. Nah sehingga U7 sama dengan 2 dikali 8 yaitu 16. Nah ini akan sama dengan ini tadi. Nah jadi mau dikerjakan pakai rumus ya, dicari rumusnya dulu dimasukkan, atau dari polanya yang tadi dimasukkan akan sama. Oke, itu masalah apa namanya pola gitu ya. Kalian bisa ya menentukan, membuat polanya sendiri seperti ini juga bisa. Nah, selanjutnya tadi pertanyaannya di awal tadi ya, suku ke-100 itu berapa? Nah ketika sudah kita dapatkan polanya, sudah kita ketahui rumus bentuk umumnya ini tadi, sehingga ketika kalau ditanya berapapun itu akan lebih mudah ya. Tadi kan ditanyakan suku ke-100, suku ke-100 itu maksudnya n-nya. Nah tadi misalnya saya tanya suku ke-7 berarti n-nya 7, ketika suku ke-100 berarti n-nya diganti 100. 100 tambah 1 101, 1 kali 2 202. Cepat, sangat cepat daripada harus manual ya. Bayangkan tadi ketika manual gitu ya. Dengan demikian banyaknya perak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L ya pada yang ke-100 adalah ada 202 petak persegi satuan.
Nah, lebih lanjut barisan bilangan n suku yang dihasilkan pada pemecahan masalah tersebut adalah ini tadi ya. Jadi kalau kalian manual, bayangkan ya, U1-nya 4, U2-nya 6, ya, U3-nya 8, U4-nya 10, U5-nya loh. Ini kan ada selisih 2. Betul enggak? Selalu ditambah 2. Juga boleh. Ya, ini 2. Ya. Ya. Saya mau manual saja ini. Ya, sampai 100 itu terlalu lama gitu ya, sehingga cari polanya dulu, dicari suku ke n-nya atau ya unit ke n-nya pada umumnya. Ini setelah didapat tinggal dimasukkan. Nah, sehingga dari barisan bilangan tersebut urutan suku-sukunya adalah ini. U1 adalah 4, U2 6, U3 8 gitu ya. U4 10, U100-nya adalah 202 dan UN-nya adalah 2n plus 2 dikali n plus 1. Itu tadi anak-anak tentang contohnya membentuk pola bilangan. Nah, selanjutnya kita menemukan rumus suku ke n barisan bilangan. Nah, tadi kan menentukan polanya ya. Sekarang menentukan rumus suku ke n barisan bilangan dengan tuntutan pola. Jadi cara menentukan rumusnya. Pertama dengan tuntutan pola tadi ya. Hal yang penting untuk diketahui adalah setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Jadi barisan tadi akan membentuk pola tertentu gitu ya secara tunggal jika 4 suku pertamanya. Jadi perhatikan ya. Di sini yang penting adalah kalian tahu ya, kalian cari minimal 4 suku pertamanya. Gitu ya. Jangan baru 2 kalian langsung tentukan, tidak bisa. Ya, baru 3 kalian tentukan, itu terlalu resiko ya, kurang aman, sehingga 4 suku pertamanya diketahui dulu. Nah, ini rumus suku ke n atau UN-nya dari barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertama tadi ya, 4 ya. Selanjutnya dengan diketahui rumus suku n dari barisan tersebut, kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan. Tadi misalnya suku ke 100 berapa, itu bisa cepat langsung ditentukan. Cara pertama dengan tuntutan pola. Selanjutnya cara kedua ini secara intuitif atau dengan kata hati atau feeling ya, atau misalnya kalian cukup merem, kalian lihat set gitu ya, jadi langsung kalian tebak rumus suku KN-nya berapa, itu sesuai dengan yang diangankan. Nah, setelah dicoba itu benar, jadi harus dicoba dulu, tidak boleh langsung oh ini ya gitu ya, tidak bisa dicoba. Cara nyobanya gimana tadi tentukan. Kalau n-nya 1, jawabannya ini. Oh, sama dengan yang digambar. Ya, 4 tadi ya. Kalau n-nya 2 adalah berapa tadi? 6. Oh, ya benar. Kalau n-nya diganti 3 adalah 8. Oh, benar gitu ya. Setelah dicoba ternyata benar, itu berarti bisa dipakai. Nah, sebaliknya jika kalian feeling tadi ya, kalian angankan, kalian pikir dalam hati ya, terus kalian coba tebak ya, ternyata setelah dimasukkan suku pertama benar, suku kedua benar, suku ketiga salah, suku keempat salah. Nah, itu berarti tebakan kalian masih salah, sehingga ini cukup riskan ya, benar-benar harus dicoba sampai ke 4-4-nya. Cara yang ketiga dengan cara prosedur matematika. Nah, ini yang paling aman ini, termasuk selain dengan pola tadi ya, dan dengan tebak-tebakan ya. Prosedur matematika dapat dilakukan dengan cara mengamati pola selisih suku yang berurutan pada barisan bilangan yang bersangkutan. Apabila hingga satu tingkat penyelidikan selisihnya tetap belum ditemukan, maka penyelidikan dilanjutkan ke tingkat kedua. Jika hingga 2 tingkat penyelidikan selisih tetapnya belum ditentukan, maka penyelidikan diteruskan ke tingkat yang ketiga. Begitu seterusnya. Perhatikan tadi ya, kan ada 4 ya, suku pertama tadi kan 4 toh, suku kedua tadi kan 6 toh, nah suku ketiga tadi adalah 8, suku keempatnya tadi 10. Nah, yang dimaksud kalimat ini tadi, satu tingkat ya selisihnya belum ditemukan, itu masuk ke penyelidikan, dilanjutkan ke tingkat kedua. Nah, sekarang perhatikan ya, tingkat pertama dulu ini selisihnya ya, perhatikan selisihnya 4 ke 6 ditambah berapa ini? 2 kan? 6 ke 8 ditambah 2 juga. 8 ke 10 ditambah
ditambah 2 tidak perlu dilakukan penyelidikan tingkat 2. Jadi cukup satu tingkat saja sudah bisa langsung diketahui. Nah, itu langsung diketahui. Apa? Karena selalu sisinya tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, ini selalu sama ini. Jadi jika yang bawah ini selalu sama, ya, yang bawah ini, ya, jika yang bawah ini selalu sama, ya sudah bisa langsung ditentukan. Prosedur matematika kita cari langsung bentuk umumnya. Tapi ada juga mungkin soal itu yang dia itu bawahnya itu beda-beda. Jadi sininya misalnya ya dari 4 jadi 6, dari 6 jadi 9. Nah, yang tambah 2 tambah 3 jadi 9 tambah apa lagi dan terusnya itu karena beda-beda jadi perlu disamakan pada tingkat selanjutnya. Nah, ini rumusnya. Kalau apabila pada tingkat 1 itu ya, apabila tingkat 1 langsung ditemukan itu pakai rumusnya ini aja. Jika tingkat 1 tidak bisa ditemukan ya, itu harus diselidikkan dengan tingkat 2, itu rumusnya dengan ini ya. Apabila 2 tidak bisa dengan 3. Nah, kalau 3 tidak bisa, tidak ya, SMP tidak usah susah-susah ya. 3 aja ini sangat jarang ya, yang sering 1 paling mentok 2 itu untuk SMP. Tapi bisa saja ya, bisa saja nanti kalian mungkin dapati tingkat pendidikan yang ketiga itu berarti pakai rumusnya yang ini ya, mungkin kalian sudah tahu caranya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, bentuk umum suku KN barisan bilangan berderajat 2 ya. Jadi ini barisan bilangan berderajat 2 atau B3D ya. Berupa polinom ini adalah suku banyak, berderajat 2 ini rumusnya ini. Ya, kalau dari tadi tingkat 1 tidak bisa masuk ke tingkat 2. Nah, hasil selengkapnya seperti berikut ini. Nah, kalau tingkat 3 itu ini. Ya, perhatikan di sini. Ini jika tingkat 2 UN-nya itu kan ini. Nah, di mana A, B, C-nya itu dapat dari sini. Itu ya. Suku pertama itu A tambah B tambah C. Ya, suku B1 itu 3B plus 3A plus B. B1 aksinya 2A. Contohnya seperti apa? Contohnya langsung saja ya. Misalnya saya punya barisan tadi itu misalnya 4 tadi ya. Misalnya ada 4. Nah, itu kok jadi 5. Habis 5 jadi 7. Habis 7 jadi 10. Perhatikan ini. Nah, perhatikan selisihnya. 4 ke 5 ini bertambah 1. Ya. Bertambah 1. 5 ke 7 ini bertambah berapa? 2. Nah, 7 ke 10 ini bertambah 3. Nah, ini kan bawahnya ini kan beda-beda nih. Tidak sama kayak tadi nih. Nah, bawahnya ini beda-beda. Sehingga dia akan sama itu pada tingkat yang selanjutnya. Ya, ini ya. 1 tambah 2 ya, tambah 1. Nah, 2 tambah 3 itu adalah tambah 1. Nah, caranya gimana? Kalau seperti ini, caranya yaitu ini. Yang pertama adalah ini dulu. Kita cari bedanya pada saat itu dari 2A sama dengan ini. Nah, jadi A-nya ini nanti adalah berapa? 2A sama dengan 1. Berarti A-nya adalah 2A sama dengan 1. 2A itu 2 dikali. Dikalikan beda jadi pembagian. Jadi A-nya adalah setengah. A-nya ini, A-nya ini adalah setengah. Itu ya. Jadi ABC-nya nanti diganti sama angka. N-nya itu tinggal ditanyakan. Nah, ini kan terusnya nih. Dan tak hingga nih. Seandainya ditanyakan suku ke-50 atau U50. Nah, N-nya nanti ganti 50. Jadi 50A dikali 50 kuadrat ditambah B dikali 50 tambah C. Tapi ABC-nya kita harus tentukan juga. Dari mana? Dari ini tadi. Nah, itu ya yang pertama yang tadi. Cara nyari A itu dapat paling bawah. Selanjutnya, cara nyari yang ini masukkan ke sini.
ya 3A atau di sini, nah ini 3A plus B sama dengan 3A plus B sama dengan ya, jadi yang dipakai itu adalah yang sebelah sini tok aja. Nah itu ya, yang satu tadi sudah dipakai ini, nanti sudah dipakai ini, yang tengah itu pakai ini ya, 3A plus B itu pakai yang tengah, jadi 3A plus B sama dengan 1, dimasukkan 3 kali A, A-nya setengah ya, A-nya setengah 3 kali setengah itu kan berarti kan 3 setengah atau 3/2 ditambah B sama dengan 1, sehingga B nya nanti dapat bukan sini gitu ya. Ketika B nya dapat, cara mencari C itu pakai yang atas sendiri ya, ini A tambah B tambah C sama dengan yang ini depan tok aja 4, A nya tadi setengah, B nya tadi ada, C nya tinggal dicari. Nah perlu jelaskan ya, oke saya jelaskan dari yang tengah dulu tadi ya. 3A plus B sama dengan 1, berarti di sini 3A 3 kali setengah itu sama dengan 3 setengah atau 3, nggak usah bingung. Nah 3 kali setengah itu 3 setengah ditambah B ya sama dengan ya, ini mohon maaf tulisannya jelek ini karena saya harus ini B ya maksudnya, ini B maksudnya karena harus ketik pakai mouse ya, sama dengan 1. Nah berarti B sama dengan berapa ya, ingat ya ini pindah ruas, aljabarnya dimainkan 1, 3 setengah itu ketika dipindah jadi min 3/2 ya, 3/2 nya kan positif ya, pindah jadi min. Nah 1 dikurangi 3 setengah masih berapa itu ya, berarti 1 ya dikurangi 3 1 dikurangi 3 setengah ya, berapa coba ya, 1 itu 3 setengah itu kan sebenarnya kan 1 setengah ya, nih 3 setengah ini ya, perhatikan ya, ini 3 setengah ini itu kan sama dengan 1 setengah ya. Nah ketika 1 dikurangi 1 setengah ya, punya gula 1 kilo dikurangi 1 setengah, berarti B nya otomatis masih berapa, B nya masih minus ya enggak. Nah jadi 1 dikurangi 1 setengah berarti masih minus setengah ya, nih A nya setengah, B nya minus setengah, C nya berapa, nah C nya didapat dari ini, A nya setengah ditambah min setengah, C nya 4, oh berarti dapatlah C nya langsung 4 ya. Kenapa? Karena A nya setengah, B nya min setengah, setengah dikurangi setengah habis, sehingga C nya langsung 4. Nah kalau yang ditanyakan suku ke 50 tinggal dimasukkan itu ya, tadi cara menemukan barisan yang kedua, 2 tingkat, yang ketiga nanti juga kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, tentukan suku ke-100 dari suatu barisan bilangan yang rumus umumnya adalah ini. Jadi ada rumus umumnya, kalian diminta untuk menentukan suku ke-100-nya. Nah, ingat ya, suku ke-100 berarti tinggal n-nya diganti 100 ya. Jadi ini soalnya jawabnya gimana ini? Udah tinggal dimasukkan aja. 100 dikali 100 tambah 3, 100 tambah 3, 103 dikali 100, 103 tinggal ditambahin 0-nya 2. Jadi suku ke-100 pada barisan tersebut adalah ini 10.300 gitu ya. Jadi yang UN-nya udah diketahui. Kalau tadi kan kita mencari UN-nya dulu. Nah, ini kalau soalnya ini sudah ditentukan UN-nya. Kan suku ke-100-nya. Baiklah, kita lanjut ya. Masih semangat ya untuk belajar. Selanjutnya adalah mengenal pola-pola khusus. Yang pertama, pola genap dan pola ganjil. Pola genap itu maksudnya angka-angka genap. Ya, angka-angka genap itu apabila dibuat urutan itu bisa kita tentukan, misalnya suku ke sekian itu berapa itu bisa ditentukan. Nah pola genap itu kan misalnya dimulai dari 2 terus 4 terus 6 terus 8 10
dan seterusnya. Ini ya, jadi suku pertama itu 2, suku kedua itu 4, suku ketiga itu 6, suku keempat itu 8. Suku kelima itu 10 dan seterusnya. Nah, cara menentukannya suku keberapa yang ditanyakan. Misalnya tentukan suku ke 100 itu berapa ya, tidak perlu di manual. Karena bisa langsung kita tentukan ini ya. Bentuk umumnya untuk genap adalah 2 kali n. Ya, suku pertama n-nya diganti 1, 2 kali 1 2. Suku kedua 2-nya diganti n-nya diganti 2, 2 kali 2 4 gitu ya. Suku ketiga n-nya diganti 3, 2 kali 3 6. Suku ke 100 n-nya diganti 100, 2 kali 100 200. Nah, itu untuk pola yang genap. Selanjutnya untuk yang ganjil itu suku pertama kan 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5, suku keempat itu 7, suku kelima berarti 9 ya, suku ke-6 itu 9, setelah 9 berarti 11 dan seterusnya itu ya. Nah, bentuk umumnya pola ganjil adalah ini, 2n-nya dikurangi 1. Jadi kalau genap tadi 2n saja, tapi kalau ganjil itu 2n min 1. Nah, bisa kita buktikan misalnya menentukan suku keempat. Suku keempatnya untuk genap misalnya. Ya, 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. Jadi suku keempatnya genap itu 8. Suku keempatnya ganjil 2 kali 4 8 dikurangi 1. 1 2, suku ketiga, suku keempatnya adalah 7. Nah, suku ke 100-nya untuk bilangan ganjil berapa? Ya tinggal 2 kali 100, 200 kurangi 1 yaitu 199. Nah, itu tadi pola genap dan pola ganjil. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pola persegi. Maksudnya pola persegi itu seperti apa toh? Maksudnya pola persegi itu misalnya suku pertama ya, ini ada persegi ya, anggap saja ini persegi ya, ini persegi. Ini jadi U1-nya ada 1 persegi. Nah, U2-nya itu ada 4 persegi. Dari mana? Jadi, nah persegi, nah, dia ditata jadi persegi besar. Nah, ini akan jadi 4 ya. Ini U1-nya 1. Nah, ini U2-nya ada 4 persegi. Nah, U3-nya ada 9. 9 dari mana? Sama ya, ini misalnya ada persegi yang lebih besar, terus dibagi jadi 3 ya. Nah, di dalamnya ada persegi-persegi kecil. Nah, itu nih. Maaf ini apa namanya tidak lurus ya. Ini supaya untuk penggambaran saja supaya kalian lebih mudah memahami itu ya. Nih, U1-nya 1, U2-nya itu 4 ya, U2-nya itu 4, 1, 2, 3, 4, U3-nya itu 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. U4-nya 16. Nah, sedangkan kalau tanyakan U100 itu berapa? Nah, jadi kalau bentuk umum polanya persegi seperti ini, itu sebenarnya dia adalah n kuadrat atau n kali n. Ya, U1 itu tinggal 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. U2 tinggal 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. U3 3 kuadrat. U4 4 kuadrat. U100 berarti 100 kuadrat. 100 dikali 100 itu adalah 10.000. Itu ya, itu contohnya gitu ya. Jadi kalau udah angka ini 1, 4, 9, 16 ya, 25, 36 dan seterusnya, itu berarti dia kan merupakan kuadrat dari ini itu. Jadi n kuadrat atau n kali n. Nah, selanjutnya pola persegi panjang itu bentuknya adalah n dikali n plus 1. Misalnya ini, yang suku pertama itu ada 2. Nah, ini ada 2. Banyaknya lingkaran gitu ya. Jadi gini, membentuk persegi panjang itu ya, dari sebuah lingkaran ya, dari lingkaran itu tidak mungkin hanya dari satu lingkaran. Nah, ini lingkaran kan bulat ya, simetris ya. Sehingga kalau dibuat garis jadinya persegi. Sedangkan 2 persegi panjang butuh dua lingkaran. Nah, ini contohnya. Nah, ini jadi apa namanya persegi. Nah, kalau suku kedua itu 6 dari mana?
ada 6 lingkaran. Di bawah 3, atas 3. Ini 3, ini 3. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi persegi lagi nih. Nah, coba kalau kalian lingkarannya cuma 4, jadinya persegi. Kalau lingkaran kalian cuma 5, malah nggak jadi bisa. Nah, makanya lingkarannya 6 untuk U2 dalam persegi panjang. Nah, U1-nya itu 2, U2-nya itu 6, U3-nya yaitu ini. U3-nya yaitu 12. U4-nya ada 20 lingkaran. Ya, nah caranya lah kalau misalnya yang ke 100 berapa? Yang ke 25 misalnya ya, suku ke 25 berapa? Suku yang ke 30 berapa? Suku yang ke 100 berapa? Yaitu tinggal kalian lihat untuk umumnya. Nah, ini ya tinggal 100 dikali 100 tambah 1. Ya, terus ingat ini dikurung ya, yang kanan dikurung berarti tambah dulu. Jadi misalnya 100 tadi ya 100 tambah 1, 101 dulu baru dikalikan 100. Ya, itu contohnya untuk pola persegi dan persegi panjang. Kita lanjutkan untuk pola selanjutnya. Pola selanjutnya adalah pola segitiga. Pola segitiga itu kalau dibentuk dari banyaknya lingkaran itu ya itu bisa polanya seperti ini. Jadi suku ke-1 adalah 1, suku kedua adalah 3, suku ketiganya 6, suku keempatnya 10. Dari mana? Ya ini tadi. Ya, ini kalau dibuat segitiga itu kan bisa ini. Nah, ya, maksudnya ada lingkaran di dalamnya. Ini suku pertama itu 1. Nah, suku kedua itu ini itu dari 3 buah lingkaran. 1, ini angkat ini ya, 2, terus atasnya ini 1. Nah, lingkaran bisa jadi segitiga. Nah, 6 juga gitu, berarti ada bawahnya 3, ini. Nah, atasnya 2, atas sendiri 1. Jadi 6 toh, ini jadi segi 3. Nah, itu ini maksudnya mepet ini. Paham ya maksudnya di sini apa namanya, suku ke-1 itu 1, suku kedua itu 2, 3, suku ketiga itu 6, itu maksudnya kalau digambar seperti ini. Nah, sehingga bentuk umumnya adalah ini. N-nya itu N kali N plus 1 bagi 2. Untuk segi 3. Kalau tanyakan suku ke 100 berapa? Ya tinggal dimasukkan. 100 tambah 1, 101. 100 dibagi 2 itu 50. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pola aritmatika. Untuk aritmatika ini adalah suatu barisan ya yang dia memiliki apa namanya selisih yang sama ya, memiliki barisan memiliki selisih yang sama. Contohnya ini ya, ada 1, terus 8, terus 15, terus 22, terus 29 ya, terus selanjutnya berapa. Nah, kalau ditanyakan misalnya suku ke 10, kalian nggak perlu manual ya. Kalian meskipun kalian bisa tentukan ya, ini perhatikan 1 ke 8 ini bertambah berapa? 7. 8 ke 15 bertambah 7. 15 ke 22 bertambah 7. Ya, 22 ke 9, 29 juga bertambah 7. Nah, jadi ini punya selisih, punya beda, punya jarak yang sama yaitu 7. Sehingga ini namanya aritmatika. Ada nanti di buku ada yang aritmetika, ada yang aritmatika gitu ya. Ini sama saja artinya. Nah, perhatikan. Kalau aritmatika itu cara menentukan UN-nya ini. UN-nya itu A plus N-1 B. Itu ya, tinggal dicari N-nya. N-nya misalnya suku ke 20 misalnya ya. N-nya ini ya. N-nya ini ya diganti 20 misalnya yang ditanyakan suku ke 20 dari ini tadi ya, dari yang ini tadi ya, itu ditanyakan suku 20. A itu apa? A itu awal. Nah, karena ini awalnya 1 ya ditulis 1. Jadi tidak selalu nanti awalnya 1 ya. Kalau misalnya soalnya yang lain ya, misalnya dimulai dari 10 misalnya ya, 10 jadi 12, jadi 14, jadi 16 misalnya ya, awalnya ditulis 10.
Awalnya 7, jadi 10, jadi 13, jadi 16, ya awalnya 7 gitu ya. Jadi A di sini adalah awal U1-nya ini. A itu U1 atau awal atau yang pertama di dalam barisan ini tadi. Nah, ditambah N-nya. N itu yang ditanyakan, karena kita mau mencari 20, apa yang ditanyakan adalah 20, ya tinggal 20 dikurangi 1. Ingat ini dikurung, berarti 20 kurangi 1 langsung jadi 19. Nah, B itu apa? B itu beda. Cara nyari B, ambil salah satu, kurangi sebelumnya. 8 kurangi 1 berapa? 7. Ya. 15 kurangi 8, 7. Jadi ambil salah satu, misalnya saya mau ambil yang 29, kurangi sebelumnya. 29 kurangi 22 yaitu 7. Nah, jadi B-nya itu adalah 7. Kalau tadi dari selisih 1 ke 8 itu berapa toh? Oh, ditambah 7 atau 7-nya positif. Karena bisa saja aritmatika ini nanti bernilai negatif. Ya, misalnya saya punya 10, terus jadi 8, terus jadi 6. Nah, ini terus jadi 4 misalnya. Ini bedanya dia semakin, ini kan semakin kecil, makanya bedanya dia negatif. Jadi kalau bedanya negatif ya nanti di sininya ditulis negatif. Itu ya. Suku ke 10 berapa? Suku ke 10 ya pasti minus. Karena kan dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 dan seterusnya. Itu ya, jadi beda ini bisa positif, bisa negatif. Itu untuk suku ke 20 ya. Jadi ini suku 1 1, suku 2 8, suku ke 3 15. Nah, suku ke 20 itu yang suku ke 20 tok itu berapa toh? Ya, ini ketemu. Nah, bisa juga itu kita tentukan jumlahnya. Jadi dijumlah dari awal. Ya, kalau jumlah itu pakainya ini. Atau yang sebelah kanannya. Nah, ini bedanya apa? Bedanya ini tergantung yang diketahui. Misalnya kita mau menjumlah itu 20 tadi ya. Jadi 1 ditambah 8 kan 9. Tambah 15 24. Tambah 22 ya, 24 tambah 22 berapa itu? 46 misalnya. Terus ditambah lagi 29, ditambah lagi sampai ke 20 itu kabeh ditambah, jumlahnya berapa toh? Kalau mau manual itu terlalu lama. Ya, itu kalau 20. Lah kalau ditanyakan suku ke 100. Kalau di manual satu-satu seperti ini, tadi 1 tambah 8, tambah 15, tambah 22, tambah 29, tambah lagi. Itu terlalu lama. Sehingga dalam matematika ini memudahkan kalian gitu ya. Jadi matematika itu sebenarnya bukan marahi pusing, bukan membuat pusing, tapi justru memudahkan kita ya, meringkas apa yang panjang ya, mensederhanakan sesuatu yang hitungannya jelimet, panjang dan sebagainya. Nah, bedanya yang kiri dan yang kanan apa? Yang kiri ini jika diketahui misalnya tadi mau menjumlahkan ke 20 ini, yang pertama ini ya, 20 ini yang awal ini 1, 8, 15, 22, 29 terus sebanyak 20 bilangan ini, kalau sudah diketahui yang suku ke 20-nya tok, sudah diketahui ya ini dimasukkan ke yang kiri. Nah, contohnya tadi kan sudah ditanyakan ke U20, berarti U20-nya berapa ini ya? Tinggal dihitung 19 kali 7, terus nanti ditambah 1. Nah, U20-nya ketemu, masukkan sini. Nah, jadi setengah kali N, N-nya 20 ya, seandainya yang ditanyakan 20. Ya, setengah kali N, buka kurung, 1 tambah UN. UN-nya tadi dapat dari ini, 19 ditambah 19 dikali 7 itu 133. Nah, 133 kalau ditambah 1 berarti 134. Nah, suku ke 20-nya, U20-nya adalah 134, berarti ini nanti diganti 134. Kalau misalnya kita mau nyari U20, berarti setengah kali 20. Nah, berapa itu? Setengah kali 20 itu kan 10. Jadi 10 dikali A-nya itu sama ya, A-nya itu awal 1 ditambah 1 ditambah 135 tambah 10, berarti S20-nya itu adalah ini 10 dikali ini 134 tambah 5, ini 135 ditambah 10, 135 dikali 10 itu tinggal ditambahi 6, 1350 ya.
1 tambah 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 tambah lagi sampai 20, totalnya ini adalah 1350. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua ini jika U20-nya belum tahu, ya dimasukkan ini semuanya. Setengah kali N, N-nya 20 dimasukkan. Ya, kalau seandainya ditanyakan 20. Ini lagi ya, N-nya ini tergantung yang ditanyakan. Ya, 2A. Ya, A tadi A-nya berapa? 1 ya. 2 kali 1 ditambah ini N-nya 20 kurangi 1, 19 dikali B. Bedanya berapa ini tadi ya? 1 ke 8. Cuman bedanya adalah 7. Ini 19 kali 7. Nah, itu pakai yang kiri atau yang kanan itu tergantung sebelumnya. Sebelumnya suku ke N-nya atau UN-nya, unit ke N-nya sudah diketahui belum? Kalau sudah, langsung pakai yang kiri lebih cepat. Tapi kalau pakai yang kanan itu bisa jika ada barisannya seperti ini. Anak-anak, itu tadi pola aritmatika. Nah, selanjutnya adalah pola geometri. Nah, aritmatika itu tadi kan selalu ditambah ya. Selalu ditambah yang sama meskipun penambahannya bisa negatif. Nah, sedangkan geometri itu adalah perkalian. Ya, pola geometri itu perkalian. Perhatikan ini. Tadi yang pertama 10. Yang kedua 20, yang ketiga 40, yang keempat 80, dan seterusnya. Itu didapat dari mana? Didapat dari perkalian atau dikalikan. Ini kan dikali 2. Ini ke sini dikali 2 ya. Ini ke sini kali 2. Ini ke sini kali 2. Ini ke sini ya, tinggal 160 kali 2, 320. Dan seterusnya. Kalau untuk geometri menentukan suku ke N ya, misalnya suku ke 20-nya ya, 6, 7, 8, 9, 10 nah, sampai ke 20. Suku ke 20-nya berapa? Nah, kalau mau manual kan terlalu lama. Sehingga bisa ini pakai bentuk A itu yang pertama. Yang pertama berapa? 10 dikali R pangkat N-1. Perhatikan ya, ini di atas. Jadi kalau misalnya saya mau nyari misalnya U20, nah ini U20 berarti A-nya itu 10 dikali R pangkat N. R-nya itu apa? R itu ambil salah satu. Kalau tadi B ya, di aritmatika tadi B atau beda, kalau R-nya rasio. Kalau beda tadi ambil salah satu dikurangi sebelumnya, kalau R ini ambil salah satu diper atau dibagi sebelumnya. Ya, mau pakai yang 80 dibagi 40 itu berapa? 2. 20 dibagi 10 2 ya, 160 bagi 82. Jadi R-nya itu adalah 2. Nah, ini kalau yang ditanyakan 20, wah berarti ini pangkatnya 20 dikurangi 1 yaitu 19. Nah, sehingga pangkat 20-nya, waduh banyak ini ya. Ini contohnya langsung susah ini. Ini apa namanya? U20-nya itu adalah 10 dikali 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 sendiri itu berapa ya? 2 pangkat 9 itu artinya kemarin kita kalian waktu ketika kelas 7 sudah pernah ya belajar perpangkatan. Artinya apa? Artinya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 19 kali. Nah, setelah kita hitung 2 pangkat 19 itu ya adalah 524.288. Nah, tapi kalau untuk geometri itu jarang soalnya panjang-panjang. Paling yang ditanyakan U ke 8, U ke 7 gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, kalau udah ini tinggal dikalikan aja. 524 dikali 288 ya udah tinggal tambah 0 di sini. Berarti 5.242.880 ya. Perkalian 10 gampang ya, tinggal nolnya tambahkan di sini nanti. Itu untuk UN-nya atau unit ke 20-nya. Nah, kalau mau ditambahkan ini SN. Ya, bedakan antara UN ya. U itu unit ke. Kalau S itu sum dalam bahasa Inggris. Sebenarnya sum itu ya artinya penjumlahan. Nah, SN itu dalam geometri itu ada 2. Nah, bedanya apa? Bedanya ini.
Jika rasionya itu kurang dari 1, pakai yang atas. Jika rasionya itu lebih dari 1, pakai yang bawah. Nah, kalau seandainya untuk soal ini, ya, untuk soal ini, itu pakai yang atas, itu pakai yang bawah. Lihat R-nya. R-nya dilihat tadi, ini ke sini, kali berapa? 2 kan? Kali 2 kali 2. Sehingga pakainya yang bawah, yang R-nya lebih dari 1. Karena R-nya 2, pakai yang ini. Perhatikan bedanya. Kalau geometri UN kali A, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sedangkan untuk ini min 1-nya dia di bawah. Gitu ya. Nah, contohnya ini, contohnya 5 ini. Ini kalau saya tambahkan semua berapa ini? 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80 sampai tambah 160. Kalau ditambahkan semua itu berapa jadinya gitu ya. Nah, coba ya ini biar lebih bersih. Nah, bos. Nah, kalau ditambahkan semua pakai rumus ini bisa ya. Oke, kita coba. Nah, berarti S5. Ya, S5 dari contoh itu tadi berapa? Nah, A-nya 10. Buka kurung, R-nya tadi 2. Lihat ya, R caranya gimana? Ambil salah satu bagi sebelumnya. N-nya yang ditanya, jadi yang ditanya adalah 5. Nah, min 1-nya itu di bawah, berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan pangkatnya yang dikurangi 1. Kalau ada seperti ini, berarti dihitung pangkatnya dulu. Ya, dibagi R-nya tadi 2, min 1. Nah, sehingga ini akan menjadi berapa ini? Ini per. Ya, ini 10. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 2 itu 16. 16 kali 2 itu 32. Ya, jadi 3 pangkat 5 itu 32. Dikurangi 1. Gitu ya, jadi dipangkatkan dulu. Ya, baru nanti setelah dipangkatkan dikurangi 1. Ini 2 kurangi 1 itu 1. Nah, sehingga sama dengan berapa ini? 32 dikurangi 1, 31. Ya, 32 dikurangi 1 itu 31. 31 ini kalau dikalikan 10 tinggal ditambahi 0. Dan dibagi 1 itu tidak merubah nilai. Jadi 31 kali 10 itu adalah 310 dibagi 1. Berarti tetap jawabannya 310. Nah, itu jika ini tambahkan semua. 10 tambah 20, 30 tambah 40, 70. 70 ditambah 80, 150 gitu ya. 150 tambah 160 loh sama 310. Itu pola geometri, itu dia perkalian. Ya, pola geometri. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya ini ada soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing membentuk barisan geometri. Perhatikan ya, geometri. Nah, di sini sudah jelas geometri. Berarti langsung UN-nya geometri apa ya, gitu ya. SN-nya geometri itu apa, itu ya, dihafalkan. Nah, jika potongan tali yang terpendek adalah 5. Jika potongan tali yang terpanjang adalah 80. Nah, perhatikan. Ada 5 tali. Nah, 5 di sini apa? 5 itu adalah N-nya. Jadi ada tali ini, ibaratnya ini ada tali panjang. Nah, ada tali panjang terus dipotong. Nah, dipotong menjadi 5 membentuk barisan geometri. Jadi yang awal ini 5. Nah, yang selanjutnya ini berapa? Ya, lebih panjang. Selanjutnya lagi lebih panjang. Selanjutnya lagi lebih panjang, dan ya, yang awal ini 5 cm. Ya, yang paling terpanjang adalah 80 cm. Nah, ini tadi dipotong jadi 5 kan, jadi U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Ya, jadi N-nya 5. Kebetulan ini barisan yang paling depan atau yang pertama adalah 5 juga. Jadi A di sini, A-nya juga 5. Di A5 itu karena 5 cm ya, kan karena dipotong jadi 5. Potong jadi 5 ini adalah apa tadi? N. Ya, N-nya itu 5. Nah, dimasukkan. Nah, ini tentukan panjang tali semula yang ditanyakan. Panjang tali semula berarti kan semua total nih dari ujung sini, ya, dari ujung sini
sampai ujung ini. Nah, ini di ujung ini sampai sini. Nah, gitu. Itu berapa? Ya tinggal dijumlah semua. Tapi kan kita belum tahu yang kedua ini berapa, yang ketiga berapa, yang keempat berapa. Yang tahu cuma A sama ini yang belakang. R-nya juga belum tahu. Nah, cara nyari R itu gunakan bantuan yang ini 80. 80 ini suku paling belakang. Ingat-ingat ya, suku yang paling terakhir ini adalah UN. Ya, suku yang paling belakang itu adalah UN. Ya, dimasukkan rumus UN-nya apa? Rumus UN-nya geometri. Rumus UN-nya geometri tadi apa? Rumus UN-nya geometri tadi A kali R pangkat N-1 ya. Ini kalau menggedekan ini, agak susah kalau menggunakan ini. Jadi pakai orek-orekan aja kalau gitu. Oke, pakai orek-orekan lagi. Nah ini ya. Jadi apa namanya? Nah, rumus UN-nya tadi kan Arni ya. Untuk gampang, saya tuh ingatnya itu Arni. A kali R pangkat N-1. Ingat ya, -1-nya ada di atas. Nah, A-nya itu 5. R-nya kita cari, N-nya 5 juga. UN-nya 8. Jadi ini, asal usulnya dari A, R pangkat N-1. Ya, UN-nya udah tahu, jadi suku terakhir ini adalah UN. Nah, 5 kali perkalian pindah jadi pembagian. 80 dibagi 5, 16. R pangkat 4 dari mana tadi ini loh, N-nya kan -1 ya, sehingga 5 kurang 1 itu 4. R pangkat 4 yaitu 16. Jadi R sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Jadi ya, akar pangkat 4 dari 4 ya, karena 4 itu ya dari 16. Berapa kali berapa kali berapa sebanyak 4 kali ya, berapa kali berapa kali berapa kali berapa banyak 4 kali biar jadi 16, yaitu R-nya 2. Nah, kalau R-nya udah ketemu 2 itu ya tinggal dipindah. Ya, dipindah kemana? Pindah lihat yang baliknya ini. Ini kita dulu biar kalian nggak bingung. Nah, ini SN-nya rumusnya ini. Ya, karena tadi ada 5 tinggal dimasukkan. S5-nya itu A-nya 5. R-nya tadi sudah ketemu dari sini 2, pangkat 5 -1. 2 pangkat 5 tadi 32. 32 kurangi 1 itu 31. 31 kali 5. Ini ya, 31 kali 5 berapa itu? 31 kali 5. Ya, itu 155. Itu contoh soal yang soal cerita itu ya. Jadi total semua panjangnya dari ujung sampai ujung sini adalah 155. Itu anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang barisan dan pola bilangan. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada salah atau tutur kata kurang berkenan, terima kasih. Semangat belajar meski pembelajaran kita dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.